Pertama-tama, lakukan import file double trouble yang sudah di-download sebelumnya. Pada bagian MAC Address Police, pilih Include a Network. Kemudian, lakukan konfigurasi network pada file double trouble. Pada adapter pertama, pilih Bridge, dan pada adapter kedua, pilih Internet Network. Jangan lupa untuk allow all semua akses. Setelah itu, jalankan file double trouble dan Kali Linux. Untuk Kali Linux, login dengan user Kali dan password Kali. Untuk double trouble belum bisa login karena user dan passwordnya masih belum diketahui. Gunakan software IP Scanner untuk mencari IP yang aktif termasuk IP double trouble. Scan IP dengan range 192.168.1.0. Setelah itu, akan ditemukan IP double trouble yaitu 192.168.1.5. Selanjutnya, cek IP pada browser Kali dan akan muncul sebuah website login. Setelah itu, kita akan mencari user dan password dari double trouble. Pertama-tama, buka terminal dan masuk sebagai root. Kemudian, gunakan Nmap untuk men-scan secara sinkronus TCP dengan cara nmap -v -sv 192.168.1.5 dan hasilnya terlihat port yang terbuka adalah port SSH dan HTTP. Kemudian menggunakan servis Apache dan status sistem operasi menggunakan Linux Debian. Kemudian, ketikkan perintah nmap seperti pada layar untuk melihat paket servis lebih lengkap. Kemudian, kita harus mendownload file common.txt untuk melakukan wordlist password dan user dari double trouble. Selanjutnya, gunakan perintah gobuster. Perintah gobuster ini untuk melakukan eksekusi file yang sudah di-download sebelumnya dan melihat dari isi file tersebut. Gobuster.dir digunakan untuk memaksa mencari file yang tersembunyi di suatu website. Hasilnya, terdapat status-status beberapa file. Kemudian, cek pada browser pada folder secret. Di situ akan menampilkan file yang sebelumnya tidak terdeteksi, berupa file double trouble JPG. Copy halaman tersebut, kemudian gunakan perintah widget untuk mendapatkan foto tersebut pada terminal Kali. Selanjutnya, cek bahwa file common.txt dan gambar tersebut sudah terdownload. Gunakan perintah ls untuk mengeceknya. Selanjutnya, copy paste file double trouble.jpg dan common.txt tersebut ke folder dokumen, agar nantinya mudah dalam melakukan eksekusi. Gunakanlah perintah ls untuk mengeceknya. Selanjutnya, cek dalam folder usr/share/wordlist. Lalu akan terdapat file rock.txt.gz. Copy paste file tersebut ke folder dokumen. Lalu masuk ke terminal dan gunakanlah perintah ls untuk mengeceknya. Lalu gunakanlah perintah gunzip untuk mengekstrak file rocku.txt.gz. Selanjutnya, kita menggunakan perintah stackseek.
Kenapa kita harus menggunakan stick-shift? Dan apa kegunaan stick-shift tersebut? Stack-shift itu digunakan untuk melakukan eksekusi file secara paksa pada file tersembunyi tadi, yaitu file doubletrouble.jpg. Ketikkan perintah stack-shift seperti pada layar. Dan bisa dilihat terdapat sebuah file tersembunyi. Lalu, gunakan perintah cat output untuk melihatnya. Terdapat user dan password yang nanti akan digunakan untuk masuk ke dashboard Double Trouble. Buka browser dan copy paste username dan password ke halaman IP Double Trouble. Klik login untuk masuk ke dashboard. Lakukan reversal engine dengan masuk ke menu My Detail, lalu upload sebuah file PHP dari dokumen. Dan hasilnya akan muncul fatal error. Lalu, masuk ke upload user dan lihat bahwa file PHP sudah terupload. Gunakan APK reverse shell. Cek IP Linux terlebih dahulu di terminal dengan perintah IPA. Lalu paste IP Linux di reverse shell. Pilih OS, AL, dan tipe service PHP Pentest Monkey dengan port 9001. Lalu copy kode reverse shell PHP. Lalu kita kembali ke terminal dan buat file shell.php dengan perintah nanoshell.php. Lalu paste file PHP tadi ke dalam shell.php. Langkah selanjutnya, upload ulang file shell.php di dashboard Double Trouble. Lalu cek lagi apakah file shell.php tersebut sudah terupload. Dan bisa dilihat file tersebut sudah terupload. Pada tahapan melakukan upload shell.php menuju target sudah dilakukan. Selanjutnya gunakan perintah nc-lvnv 9001 untuk melakukan listening to port 9001. Tunggu beberapa saat hingga muncul status connect to 192.168.1.7 from unknown 192.168.1.5. Selanjutnya kita akan melakukan eskalasi hak akses root. Untuk mendapatkan hak akses root, gunakan perintah sudo min-l untuk mengecek status apakah AWK bisa digunakan untuk masuk sebagai root. Alhasil kita mendapatkan status al.2al no password /user/bin/awk, sehingga kita bisa masuk sebagai root menggunakan AWK. Izin bertanya, apa itu RWX? RWX ini merupakan salah satu Linux permissions. Anda dapat melihat izin dengan memasukkan perintah ls-la. Setiap file hanya akan memiliki 3 jenis entitas, yaitu user, group, dan other. Setiap entitas ini juga dapat memiliki 3 izin. Yang pertama R atau read untuk membaca, W atau write untuk tulis, X atau executable untuk jalankan. Dan lanjut menggunakan perintah sudo awk begin system /bin/bash. Dan alhasil kita masuk sebagai root dan gunakan perintah cd/root untuk masuk ke dalam direktori folder root. Dan menggunakan perintah ls-la untuk melihat isi direktori dari folder root. Ternyata kita sudah berhasil memecahkan masalah pertama, yaitu mendapatkan sebuah mesin VM di dalam VM Double Trouble. Meskipun namanya sama, tetapi untuk ukuran file size-nya berbeda. Selanjutnya untuk mendownload file doubletrouble.ova ini kita harus membuat sebuah web server menggunakan perintah Python 3 min-m http.server dan pergi ke browser Firefox dengan mengetikkan alamat 192.168.1.5.28000 untuk melistening
ke port 8000-nya. Selanjutnya akan muncul tampilan halaman directory dan unduh file doubletrouble.ova-nya. Tunggu beberapa saat hingga proses download pun selesai. Jika sudah terdownload, maka lakukan proses import ke dalam VirtualBox dengan cara pilih menu file, klik import appliance dan pilih file doubletrouble (1) .ova. Lalu setting MAC address networknya dengan memilih include all network adapter dan tunggu beberapa saat hingga proses import selesai. Jika sudah, maka muncul VM bernama inner, namun kita belum mengetahui IP dari VM inner tersebut. Caranya gunakan IP Angry Scanner untuk melakukan proses scanning IP dalam range IP 192.168.1.0 hingga 1.255. Alhasil kita berhasil menemukan IP-nya yaitu 192.168.1.10. Namun kita cross check dan coba dalam browser dan ketikkan 192.168.1.10 dan berhasil masuk ke dalam menu DoubleTrouble Administration Login. Selanjutnya kita akan melakukan SQL injection dengan cara masuk ke dalam folder SQL map stripdev dengan cara cd SQL map stripdev, lalu pilih sqlmap.py dengan cara ketikkan ./sqlmap.py, maka akan muncul tampilan aplikasi SQL map. Dapat keterangan 192.168.1.10 menggunakan metode post dengan request uname-nya sama dengan 123, PSW atau passwordnya sama dengan 123. Lalu lakukan eksekusi file dengan perintah .sqlmap.py, lalu pilih web yang akan diinjek, lalu pilih data yang akan diinjek, tambahkan script main data sama dengan tanda petik uname sama dengan 123 dan pw sama dengan 123. Maka terlihat hasil sebagai berikut. Mengapa pada saat melakukan SQL injection kita harus menggunakan perintah tambahan strip data pada saat sesi login? Karena pada saat melakukan sesi login di web DoubleTrouble login admin dengan IP 192.168.1.10 ini belum mengetahui user dan passwordnya, sehingga untuk mengetahui datanya dengan cara mengirimkan data username 123 dan pass 123. Untuk mengetahui metode sesi yang akan digunakan melalui inspect element. Alhasil menggunakan metode post, sehingga pada saat melakukan SQL inject kita harus menggunakan perintah tambahan main data ini dalam permintaan mengirimkan data menggunakan post. Lalu kita pilih database DoubleTrouble dengan tampilkan sebagai tabel. Hasilnya terdapat tabel users di dalam DoubleTrouble. Lalu, untuk melihat daftar isi username dan password menggunakan perintah min b DoubleTrouble min users min dump lalu enter. Hasilnya terlihat tabel username dan password, sehingga di dalam database DoubleTrouble yang berisi username dan password. Tambahkan lagi terminal baru. Sekarang kita akan menghubungkan dengan SSH-nya dengan cara menggunakan SSH user yang akan kita tuju, yaitu Clampton, dengan perintah @ip DoubleTrouble tadi atau 192.168.1.10 dengan password Z besar UB 99 lalu enter. Berhasil kita masuk sebagai user Clampton. Lalu kita akan mendownload sebuah file dengan cara wget main no main check certificate. Kenapa menggunakan main no check certificate? Bahwa kita saat mendownload tidak usah mengecek sertifikat dari website tersebut. Sudah terdownload, lalu kita ls. ls ini digunakan untuk melihat isi dari directory. Dan hasilnya sudah ada, namun belum 100% dan masih status error. Karena terdapat kehilangan sebuah karakter file di ini.
Lalu hapus file yang error tadi dengan perintah rm dan cek lagi dengan ls. Lalu download lagi dengan widget main certificate main check. Ketika mendownload tanpa perintah tersebut maka akan error. Agar tidak error, gunakanlah perintah tersebut. Setelah di-download, cek dengan ls hasilnya sudah terdownload ya. Lalu eksekusi file tersebut dengan perintah sebagai berikut. File sudah berjalan, lalu gunakan perintah /dirty_root. Artinya terdapat file yang akan dieksekusi dalam membentuk sebuah user akun root, sehingga user biasa yang tadi aksesnya dinaikkan sebagai root. Jika sudah masuk user biasa, kita kopikan password dalam var tadi, dalam etc/password. Di sini statusnya sudah masuk sebagai user Firevat, namun harus mengcopy password di user Firevat ke dalam folder /etc/password dengan menggunakan perintah cp/emp/password.bug /etc/password lalu enter. Lalu kita buat password baru. Digunakan untuk password root baru, passwordnya adalah OK dan retype OK. Telah terbentuk user sebagai root. Di sini ada kesalahan, kita masuk sebagai Firevat. Seharusnya kita masuk sebagai root. Karena user Firevat tadi udah kita naikkan sebagai root. Default password dari SQL inject juga sudah kita ubah tadi. Selanjutnya, kita masuk sebagai ssh@root sebagai berikut. Untuk masuk yaitu @alamat IP, lalu passwordnya yang telah kita buat tadi yaitu OK. Apakah kita sudah selesai melakukan hacking? Belum. Langkah selanjutnya yaitu mendevice alamat website index.php. Sehingga index.php ini kita alihkan ke file lain, sehingga script di index.php kosong. File ini kita pindah ke file lain dengan nama yang beda. Lalu kita uname main.a_id ini untuk melihat bahwa kita menggunakan Linux double trouble sebagai berikut dengan turunan Debian. Jadi perintah tersebut digunakan untuk melihat informasi OS yang digunakan. Sehingga user biasa tadi menjadi super administrator. Lalu cara devicing bagaimana? Kita masuk ke /var/www lalu ls. Terdapat file index.php. Lalu pindahkan file tersebut menjadi test.php. Lalu kita edit dengan nano index.php. Index.php kita tadi isinya adalah form login. Karena sudah dipindahkan menjadi test, maka di website tersebut kosong. Lalu isikan script testnya PHP sebagai berikut. Lalu simpan dengan Ctrl+O, Ctrl+X. Dan kita lihat hasilnya telah terdevice halaman website tersebut. Kesimpulannya bahwa eksploitasi terhadap mesin virtual double trouble ini yang berbasis OS Linux Debian terbilang cukup sederhana mengenai permasalahannya, namun cukup rumit saat melakukan uji eksploitasinya karena memakan banyak teknik dan proses yang lama. Selain itu, pada tahapan eksploitasi ini perlu menggunakan tambahan tools seperti Angry IP Scanner dalam memudahkan proses scanning IP. Selanjutnya, eksploitasi ini menggunakan teknik yang paling sering digunakan yaitu teknik enumerasi, yaitu proses meminta informasi perangkat dan layanan konfigurasi serta sumber daya double trouble ini. Seperti melakukan nmap, gobuster dalam menghitung direktori web, SQL map, enumerasi web melalui reverse shell dengan PHP dalam mendapatkan akses masuk ke dalam web server, serta proses root escalation dalam mendapatkan sumber daya hak akses sumber admin atau root. Dan terakhir, perlu adanya kejelian dalam melakukan eksploitasi, baik dari penulisan perintah maupun saat eksekusinya, karena jika terdapat kesalahan sedikit pun maka hasilnya akan fatal.